Thank you, Bro Tim. Semoga terbantu ya, Riko. Thank you, Bro. Oke. Next ya. Halo. Ya, Halo, selamat siang Bro Tim. dengan siapa? Ya, dengan Yudi. Ya, Ya. sebelumnya saya terima kasih Bro Tim atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Yudi. Konteks dulu di depan, saya umur udah 40 tahun, Ya. sudah menikah, 1 istri, 2 anak. Kemudian, pertanyaan saya nanti lebih ke arah konsultasi portofolio dan finansial pribadi Bro Tim. Oke. Jadi, anak saya ini satu yang paling besar tuh SMP kelas 1, dia Oke. akan kuliah 5-6 tahun lagi gitu. Dan, anak saya ini punya cita-cita ya, dia punya teman komunitas gitu di Roblox-nya, dia punya teman dari Cina gitu. Jadi dia punya harapan ingin kuliah di luar negeri di Cina gitu, bareng sama temannya Oke. itu gitu nanti, suatu saat nanti. Nah, saya coba berhitung ya, sepertinya akan butuh dana kalau di luar negeri itu mungkin ya kurang lebih sekitar 4 miliar gitu dalam 5-6 tahun gitu. Berarti Nah, undergrad dia ya, 4 tahun ya? S1 berarti untuk bachelor, Iya. untuk masuk S1-nya nanti. 4 tahun berarti? Iya 4 tahun nanti. Betul. Oke. Kuliahnya 4 tahun, tapi masa saya harus mengumpulkan uang atau portofolio saya dalam 5-6 tahun ke depan ini berarti, karena dia sekarang SMP kelas 1 gitu. Itu kenapa Iya. sampai mahal sekali, sampai 4 miliar tuh di Cina, di mana itu? Oh, saya sebenarnya belum riset secara detail, tapi cuma ngobrol dengan AI dulu, kira-kira saya butuh uang berapa ya kalau kondisinya seperti ini. Harusnya nggak Dan nyampe 4 AI-nya miliar bilang sih kurang kalau lebih di Cina 4 ya. Cina kan murah ya. Oh ya. Oh ya, baik. Ya, Ya. baik. Terima kasih informasinya Bro Tim. Lanjut untuk konteksnya, saya nggak punya bisnis, saya kerja 9 to 5 di salah satu perusahaan oil and gas di Indonesia. Ya. Dan saya memang agak memikirkan ya biaya inflasi pendidikan kan sekitar 10-15% gitu. Betul, betul. Dan pendapatan saya itu per bulan di 65 juta rupiah. Itu belum termasuk THR, bonus, insentif yang biasanya per tahun dapat lagi 3 kali pendapatan per tahun, tapi biasanya 1 kali saya pakai untuk istri dan juga liburan anak-anak ya gitu. Oke. Kemudian pengeluaran saya per bulan itu cukup besar di 50 juta rupiah per bulan. Ya. Ini besarnya di biaya sekolah anak juga. Saya percaya anak saya harus mendapatkan pendidikan sekolah yang terbaik ya gitu. Betul. Jadi hampir 15-12 juta untuk 2 anak saya untuk biaya sekolah anak dan les segala macam gitu. Nah, kemudian yang mau saya konsultasikan portofolio saya Bro Tim. Ya. Ini portofolio saya ini yang pertama saya bisa jelasin, saya ada SBN itu di 1,3 miliar gitu. Jadi saya ini pola investasinya agak konservatif dulu. Saya dulu ngejar bayar utang KPR sama Yes. mobil dulu. Kemudian itu semua udah lunas, akhirnya saya masukin ke SBN 1,3 miliar. Dari SBN ini ada passive income yang 5-6 juta yang biasanya selalu saya reinvestasikan kembali. Oke. Kemudian juga saya ada obligasi Indon 49 New itu dalam US dollar. Ya. Itu secara rupiahnya 150 juta rupiah lah. Kamu saat belinya ini. di secondary market atau primary waktu itu? Saya belinya di primer, kayaknya secondary ya, karena saya lewat bank, lewat Danamon. Oke. Maaf, saya jadi menyebut nama Di ya. bawah par value bonds-nya atau berapa harganya waktu itu beli? Indon 49. Waktu itu kayaknya 99% ya, masih di bawah ya, berarti 1% ya kalau nggak salah. Oke. Iya, gitu. Tapi waktu itu saya nggak berpikir ke sana, saya mikirnya sederhana, butuh passive income gitu, dan saya alhamdulillah dipercaya sama bos saya untuk beberapa kali ikut perjalanan dinas ke luar negeri. Jadi dolarnya itu saya kumpulin, nggak saya tukar ke rupiah gitu, saya masukkan ke situ gitu untuk dapat Oke. passive income. Nah, passive income itu sekitar ya kecil 220 USD per 6 bulan. Oke. Nah, kemudian Total juga Indon 49-nya berapa dalam rupiah tadi? Oh ya, dalam rupiah tadi sekitar 147 juta rupiah. Oke. Ya. Kemudian ada lagi nih obligasi FR95, saya ikut juga, ini kecil 37 juta rupiah. Terus saya pegang kas IDR rupiah itu sekitar 100 juta rupiah saat ini. Itu gabungan, ada kas USD juga. Jadi 84 jutanya dalam bentuk rupiah, 15 jutanya dalam bentuk IDR, total 100 juta rupiah gitu. Kemudian saya juga pegang saham bank BBCA di 110 juta rupiah, BMRI 58 juta rupiah,
totalnya 168 juta rupiah gitu. Ya. Kemudian saya juga pegang saham US, itu ada AAPL, Apple, itu di sekitar 43 juta rupiah. Microsoft itu 79 juta rupiah. Dan satu lagi ETF SPY itu Ya. di 55 juta rupiah. Jadi kalau di total saham US ini sekitar 178 juta rupiah. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada emas sedikit, itu sekitar 42 juta rupiah, dan ada Bitcoin juga masih sedikit porsinya di 13 juta rupiah gitu. Total portfolio kamu Nah, udah berapa jadinya? total portofolio saya jadi total sebentar saya ini apa namanya? Saya jumlahkan dulu. Kalau totalnya sekitar, tuh kok nggak mau ya? Sebentar. Sekitar 1,2 miliar lah, plus minus. 1,9862 miliar plus minus. Oke. Oke. Nah, pertanyaan saya ini kan saya memang sebenarnya sebelumnya ini masih belajar investasi lebih ke arah konservatif, Kalau ngelunasin persen-persennya utang berapa dulu. tadi berarti bondsnya berapa persen, equity berapa persen, sama cash berapa persen? Oke, kalau bonds-nya sebentar saya hitung dulu ya. Jadi kalau secara persentasenya itu kalau bonds-nya SBN obligasi-obligasi itu 75% gitu. Ya. Kemudian kas-nya Berapa persen tadi, sorry? 75% Bro Tim. Oke. Ya. Kemudian kasnya dalam IDR tadi sekitar 5%. Ya. Kemudian 20% untuk equity. saham, iya 20% Oke. kurang lebih equity, sama ada sedikit emas dan Bitcoin. Ya. Jadi pertanyaan saya sih lebih ke arah ini ya, apa namanya, dengan apa ya, tujuan finansial saya tadi dan di umur saya 40 ini, apakah saya bisa lebih agresif ya dalam berinvestasi Oke. misalkan, dan sarannya seperti apa gitu? Apakah saya masuk lebih banyak ke Bitcoin gitu, saya harus Oke. lebih banyak ke Bitcoin gitu, atau ke apa, saham, atau seperti apa ya, Oke. Bro Tim ya? Nah, Mungkin kira-kira seperti itu. pertanyaan pertama. Anak kan Hmm, berarti SMP. Dalam waktu 5 tahun akan kuliah di Cina, betul? betul, 5-6 tahun, betul. Nah, itu berarti lebih prioritas dong dibanding dana pensiun. Betul, betul, dana pensiun sudah ada sendiri dari perusahaan. Oke, jadi prioritas tujuan keuangan penanya di sini itu adalah pengen anaknya kuliah di Cina dalam waktu 5 tahun. Betul, dalam waktu 6 tahun sih, ya. Nah, ya kita kan kalau misalnya walaupun 6 tahun kita akan siapin lebih enak setahun sebelumnya. Itu Ya, mau betul. kuliahnya di daerah mana? Anaknya bilang. Dia sih daerahnya belum, tapi di arsitektur ya dia tujuannya. Saya lupa Hmm. nama daerahnya, ada top university-nya, lupa ada namanya, ada catatannya tapi Mau lupa di kota gitu. yang tier 2 yang lebih pinggir-pinggir atau tier 1 yang kayak Shanghai? Enggak tier 1, sepertinya lebih ke arah pinggir-pinggir, tier 2 Oke. nanti akan apa namanya, transportasi gitu. Berarti tujuan keuangannya anak sekolah ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari portfolio sendiri, ya, portfolionya kan lumayan apa namanya konservatif ya, di mana di sini bonds kan. Ini cash Iya, gini, ini betul. equity kan. Oke. Nah, Betul, anak betul. sekolah ini kan tadi 5 sampai 6 tahun. Nah, 5 sampai 6 Ya, tahun ini instrumennya apa? Jadi kita itu berinvestasi dari tujuan keuangan, betul? ya, betul, Ketika kita sepakat. mau punya tujuan keuangan, misalnya untuk Mhm, anak mau sekolah dalam setahun, oke, obviously nggak bisa pakai saham. mhm. Tapi Oke. kalau misalnya targetnya 5 tahun, sudah pasti instrumennya adalah instrumen equity. Hmm, Oke. Karena baik. jangka waktunya 5 sampai 6 tahun. Nah, Ya. kita harus tahu dulu nih nilai uang yang kita butuhkan itu seperti apa. Nah, tadi kan SBN-nya Mhm. tadi udah di gambarnya. Jadi ada gabungan dari SBN, ada di Indon juga, ada di FR. Oke. Berarti Ya, uang tabungannya ini yang bisa dipakai untuk berinvestasi, betul? betul, betul. Oke. Dalam 5 sampai 6 tahun kita harus tentuin targetnya dulu, oke. Tadi walaupun Hmm, Bro bilang di sekitar 4 miliar, karena kebetulan gue juga punya apa, cici yang gue biayain di Cina dan lumayan mhm, oke tempatnya. Jadi gue tahu lah mhm. harga-harga di sana nggak nyampe harusnya. Itu Shanghai aja nggak sampai segitu. Oke. Oke, Jadi oke. bulanannya kalau kita pakai angka yang normal ya, nggak terlalu spending kayak gimana-gimana, itu mungkin di Ya. 20 sampai 25 juta per bulan.
Oke. Jadi dalam 5 Oh, sampai oke. 6 tahun angkanya adalah 2 miliar sebenarnya. Ini udah cukup nih buat anak kuliah di Cina. Nah, tapi gimana Oke. caranya 2 miliar dalam waktu 5 tahun? Kita akan Ya. coba simulasi pakai rata-rata dari indeks ya. Kita ngomong SPY aja. Kalau kamu tadi punya Ya. portfolio di equity, saya akan jual semuanya, saya rampingin ke SPY doang, satu doang. Karena Oke. satu, size-nya masih terlalu kecil buat kamu diversify, kamu pelajarin Apple, kayaknya kamu nggak ada waktu gitu di sana. Pelajarin Ya. BCA, pelajarin Mandiri, ini akan gue persimpel ini jadi SPY semua, ya. Oke. Jadi semuanya akan gue Oke. rapin ke satu nama. Oke. Karena gini, yang penting investasi itu adalah konsistensi, ya kan? Hmm. Nah, untuk nyampe 2 miliar ini gimana caranya? Jawabannya lu perlu nabung nih, sebesar 25 juta per bulan Hmm. selama 5 tahun dengan imbal hasil 10% per tahun, which is ini manageable dengan S&P. Sekarang ini mereka bisa lebih, bisa 15%, tapi ini kita pakai konservatif, ini akan sampai di 2 miliar. Nah, 25 juta per bulannya, kan kamu nggak bisa dapetin dari savings rate kamu, karena nggak nyampe 15 juta kan? Iya, savings rate saya kan Betul. 15 juta, tapi kan ada passive income 6 juta Yes. dari SBN-nya. Dan nggak harus gitu, mikirnya nggak harus dari passive income Oh, SBN. gitu. Kamu kan ada 15 Oke. juta nih, oke? Ya. Kamu kurang 10 kan Ya. sebenarnya, dan itu dari pekerjaan kamu nggak bisa ditambah. Nah, dari sini, dari bondsnya kamu jualin. Ya. Kamu tambahin 10 juta dari Oh. sini, oke? Dari Oke. bondsnya. Karena gini, kamu nggak usah otak-atik portfolio lama kamu, nggak apa-apa, itu biarin aja. Kan kita targetnya masih Oke. 5 tahun nih, dan kebetulan kamu lumayan melek keuangan. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita nggak usah pakai portfolio lama diganti. Kita Mm-mm. bikin yang baru, gitu loh. Jadi dibikin Bikin yang kayak baru. pos aja di kepala kamu. Oke, pos yang kamu beli SPY ini, tapi nggak apa-apa, yang SPY kamu ini langsung masukin aja ke dalam situ. Yang kamu udah ada Oke, berapa, oke? Jadi di SPY kamu, Mm-mm. ini adalah fungsi SPY ini untuk anak saya kuliah dalam waktu 5 tahun gitu. Oke, berarti SPY ini akan generate 10% per tahun tersebut ya, Bro Tim ya? Secara historical, dia, kalau SPY itu dia antara naik 20 atau kadang minus 8, tapi on average, dia akan generate 10%. Itu rata-rata kalau kamu tarik selama 100 tahun terakhir. Gitu. Siap. Cuman Oke, kan oke. 10% juga nggak terlalu meter, karena kamu pasti bisa nabung 25 jutanya kan. Ini angka emasnya nih untuk sekolahin anak kamu dalam 5-6 tahun. Gitu. Oke. Apalagi kamu udah ada dana Ya. pensiunan dari pekerjaan kamu, itu kan jauh lebih enak. Mereka Betul. udah ada invest buat kamu kan. Lebih Betul. baik kamu fokus berarti di tujuan keuangan pertama, anak sekolah. Jadi 25 juta, tapi kamu harus disiplin ya 15 jutanya ini. Jadi dari Ya. pendapatan dan pengeluaran kamu tetap harus dijaga, jangan lebih dari 50 juta lagi itu. Dijaga, 15-nya taruh sini, 10 dari bondsnya, terserah kamu dari mana yang kamu mau jualin dulu gitu. Kamu jualin aja Oke. bondsnya 10 juta setiap bulan, masukin ke SPY. Gitu. Jadi nggak usah dari balance total portfolionya. Cocokin, karena kamu kan konservatif nih kayaknya. Kamu cocokin sama tujuan keuangan kamu. Tapi kalau anak kamu pakainya indon semua, kamu nggak nyampe 2 miliar nih, dengan 25 juta kamu butuh 30 juta, kan nambah 5 juta lagi gitu. Kalau kamu cuma pakai indon, atau bahkan bisa nambahnya bisa 7,5 sampai 8 juta. Kalau gue hitung kasar nih, gue belum hitung soalnya. Oke. Jadi lebih baik Ya. kita pakai instrumen sesuai dengan durasi jangka waktunya gitu. Ya. Baik. Oke, berarti konservatifnya mungkin agak ke arah moderat dikit dan konsentrasinya ke SPY tadi ya, Bro Tim. Betul. Ya? Lebih ke arah Sebenarnya sana. itu kalau dalam profil resiko ya equity apapun itu agresif. Yang moderat itu adalah bond sebenarnya. Kalau kamu yang sangat konservatif kan US Treasury cash money market fund kan. Moderat tuh bonds, karena bonds juga bisa turun nilainya. Karena kamu kan beli bonds nilainya bisa turun. Kamu jangan cuma lihat kupon, ini kesalahan banyak orang yang beli bonds. Walaupun dia ntar ketika jatuh tempo dia akan balik ke par value-nya, cuman itu harganya bisa turun. Makanya reksadana pendapatan tetap banyak yang turun tahun ini. Gitu. Bonds itu bukan instrumen yang nggak bisa rugi gitu. Iya. Maksud saya tadi kalau SBN itu tetap bisa, bukannya tidak bisa turun ya kalau SBN ya, Bro Tim ya. Tadi kan saya beratnya heavy-nya di SBN ya, surat utang negara SBN ya, surat berharga negara. Gini, kamu ketika kamu beli SBN, kamu contohnya kamu beli Indon 49, kan kamu menurut kamu itu nggak bisa rugi kan? Cuman ketika kamu beli kalau Indon bisa turun, SBN tuh kayak ori. Betul. Itu bukan. Nggak, kamu gini, kamu inflation rupiah ke USD kamu di basementnya berapa per tahun? Rata-rata, ini average ya, bukan. Oke, ngerti. Kamu kehilangan nilai loh. Iya. Jadi kalau kamu beli S&P, kamu 10-nya dalam USD. Ya, paham. Ya, paham. Itu dia. Oke, berarti maksudnya. Ya, kenapa fokus ke SPY itu ada sisi hedging-nya juga ya dalam USD, karena tujuan finansialnya dalam mata uang luar negeri. Betul. Tadi ya. Makanya Indon sama Indo itu bisa turun karena itu tetap dalam USD. Kamu dapat yield 5%-nya enak dari USD. Kamu strateginya adalah kamu tinggal tunggu.
Karena dia kan balik ke Baik. par value-nya, kamu beli pas lagi di bawah. Jadi ya tapi itu kan Ya. aktif banget ya. Itu nggak bisa buat orang pasif kayak kamu. Kalau kayak gue Ya. pribadi ketika gue beli Indon itu gue trade. Jadi ketika dia turun jauh di bawah par value gue beli, ketika dia balik ntar mark to market langsung gue buang gitu. Gue nggak harapin Oke. yield dari bunganya gitu. Oke. Iya, saya kayaknya nggak bisa deh kalau harus Betul. trading jual beli seperti itu sih. Betul. Karena 95 Kalau saya udah jadi ini. kamu bahkan Oke. 75%-nya daripada kamu begini, mendingan full masukin US Treasury 3% dari USD. Lebih enak gitu. Oke. US Treasury itu cara aksesnya. Oh, nanti saya belajar aja deh. Iya, nanti kamu pasti Saya bisa cari belajar dulu, sendiri lah. Kamu googling. orang oil and Ya, gas kan, bisa belajar. ya, baik kalau Oke. gitu. Baik, terima kasih banyak Bro Tim. Clear, Oke, jelas sekali. Terima sama-sama kasih banyak. Bayu. Sukses Terima terus. kasih.